Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini berkaitan mengenai SNMPTN di tahun 2022, di mana beberapa hari belakangan ini sudah ada beberapa info yang berkaitan mengenai SNMPTN di tahun depan. Jadi untuk adik-adik yang akan mencoba SNMPTN tahun depan, silahkan boleh menonton video ini. Kemudian bisa juga selengkapnya nanti adik-adik lihat di website resmi dari LTMPT. Tidak lupa juga bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bantu kami untuk lebih semangat lagi dalam membuat videonya ke depan. Langsung saja kita lihat di sini di website SNMPTN, yakni di ltmpt.ac.id. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tentu harus dipahami oleh sekolah dan siswa supaya bisa mengikuti SNMPTN di tahun 2022. PDSS merupakan basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang memenuhi syarat untuk bisa mendaftar di SNMPTN. Kemudian PDSS itu mengakomodasi dua kurikulum, yakni kurikulum 2016 KTSP dan kurikulum 2013. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan kurikulum nasional, maka sekolah dan siswa tentu tidak boleh mendaftar di PDSS. Kemudian juga PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Jadi misalnya ada siswa yang pindah dari sekolah A dengan memiliki kurikulum KTSP di sana dan pindah ke sekolah B dengan kurikulum 2013, itu bisa diakomodasi atau dalam artian bisa juga mendaftar di SNMPTN di tahun 2022. Kemudian adapun data yang diisikan di PDSS itu merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah. Yang berikut yang perlu dipahami oleh siswa adalah mengenai persyaratan sekolah, di mana di sini untuk sekolah baik itu SMA, madrasah aliyah atau SMK yang bisa mendaftar di SNMPTN 2022 itu adalah yang memiliki NPSN, nomor pokok siswa nasional. Kemudian yang kedua adalah untuk sekolah yang berakreditasi A, maka sekolah berhak mendaftarkan 40% siswanya, 40% terbaik dari siswanya. Kemudian untuk akreditasi B, maka hanya diperbolehkan mendaftar 25% terbaik. Kemudian untuk akreditasi C dan lainnya hanya bisa mendaftar 5% terbaiknya. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, untuk mengikuti SNMPTN itu tentu sekolah harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Kemudian data siswa yang diisikan hanya yang eligible atau yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang berikut yang perlu adik-adik pahami di sini adalah mengenai persyaratan pesertanya. Tadi yang kita bahas adalah mengenai persyaratan sekolah, maka ini yang kita bahas mengenai persyaratan peserta. Yang pertama adalah siswa dari SMA atau madrasah aliyah atau SMK di kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Ya. Kemudian yang berikut adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi beberapa PTN ada syarat-syarat tambahan, dan jika memang adik-adik memenuhi persyaratan itu, adik-adik boleh mendaftar nanti di jurusan di PTN tersebut. Kemudian persyaratan yang berikut adalah memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Saya pikir semua siswa itu pasti memiliki NISN, dan untuk pengisian di PDSS nanti itu biasanya dipandu melalui sekolah. Kemudian yang berikut adalah mengenai nilai rapor. Siswa harus memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan telah diisikan di PDSS. Yang kelima, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Atau boleh kita bilang juga ini prestasi di bidang tersebut ya. Di bidang seni atau di bidang olahraga itu akan sangat membantu. Kemudian mengenai pilihan program studi. Dalam hal ini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau dari 2 PTN. Nah, ketentuan lanjutan di sini dibuat jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama
dengan SMA asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi maksudnya seperti ini, jika misalnya kamu sekolahnya di Provinsi Banten, maka jika kamu memilih 2 program studi, maka satu program studi itu harus berada di universitas yang berada di Banten, kemudian satunya lagi boleh di provinsi lain. Atau jika misalnya kamu hanya memilih satu program studi, maka kamu bebas memilih di provinsi manapun. Walaupun misalkan kamu di sekolah di Banten, maka karena kamu memilih satu program studi, kamu bebas memilihnya itu di provinsi manapun, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, disarankan tidak lintas minat. Maksudnya di sini adalah jika kamu IPA, dia disarankan mengambil program studi yang IPA, jangan mengambil di IPS. Oke, kita masuk ke bagian tahapan pendaftaran. Tahapan pertama adalah pengumuman kuota. Ini berlaku untuk sekolah dengan menyesuaikan ke akreditasi dan jumlah siswanya. Kemudian yang berikut adalah registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Setelah melakukan registrasi oleh sekolah, kemudian registrasi akun LTMPT bagi siswa. Setelah semua siswa melakukan registrasi akun LTMPT, maka yang berikut nanti adalah LTMPT akan menginformasikan jumlah siswa yang layak mendaftar di SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa yang akreditasi A 40% terbaik, kemudian yang B 25% dan yang C ke bawah itu hanya 5%. Nah, jadi setelah LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang layak, maka yang berikut adalah sekolah menentukan calon peserta. Jadi sekolah memilih, misalkan kalau sekolahnya akreditasi A, maka sekolah memilih 40% yang layak. Kemudian setelah itu mengisi PDSS dan dilanjut ke pendaftaran SNMPTN, yakni pemilihan PTN dan program studi. Seperti yang di awal kita sampaikan, hanya boleh maksimal 2 PTN. Kemudian mengunggah portofolio. Setelah tahapan ini selesai, kita tinggal menunggu pengumuman apakah kita lulus atau tidak. Kemudian kalau memang sudah dinyatakan lulus, kita tinggal daftar ulang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh PTN. Adapun pengumuman kuotanya itu di tanggal 28 Desember 2021. Kemudian layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat 17 Januari 2022 pukul 15 WIB. Yang berikut yang perlu kita ketahui adalah mengenai ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Peringkat siswa dilakukan oleh siswa yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk jurusan IPA, ada 6 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. IPS juga ada 6 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sedangkan untuk jurusan bahasa ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Kemudian untuk SMK itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi dalam hal ini sekolah itu menentukan peringkat siswa berdasarkan ke-6 mata pelajaran ini. Jadi nanti sekolah akan mengakumulasi nilai-nilainya, kemudian nilai-nilai tertinggi akan dipilih untuk ikut di SNMPTN. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan prestasi siswa bila ada nilai yang sama. Jadi, jika misalkan ada siswa yang memiliki nilai yang sama, maka boleh pihak sekolah menentukan si A atau si B yang masuk dari prestasi-prestasi akademik lainnya. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikut, jumlah siswa yang masuk dalam peringkat sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Seperti yang tadi, kalau akreditasi A 40%, kemudian akreditasi B 25%, C dan lainnya itu 5%. Kemudian yang berikut kita lihat mengenai jadwal SNMPTN 2022. Kita lihat pembuatan akun LTMPT itu dimulai di tanggal 4 Januari sampai 15 Februari 2022.
Kemudian sosialisasi PDSS itu dimulai di Desember, tepatnya tanggal 1 2021 sampai 8 Februari 2022. Sosialisasi SNMPTN itu dari 1 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022. Launching kegiatan PMB itu 4 Januari 2022. Penetapan siswa yang eligible itu 4 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS itu 8 Januari sampai 8 Februari. Kemudian pendaftaran SNMPTN 14 sampai 28 Februari dan pengumuman hasil SNMPTN dijadwalkan di tanggal 29 Maret 2022. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mungkin sampai di sini video kita. Beberapa hari ke depan saya akan buatkan video mengenai nilai rapor di SNMPTN. Semoga itu nanti membantu adik-adik. Sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.